guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di video ini saya akan membahas tentang lumut. Kalian pasti sudah pernah melihat tumbuhan lumut. Tumbuhan yang berwarna hijau, kecil, dan biasa kalian lihat di tembok dan pohon kayu. Tapi kalian tahu nggak sih apa sebenarnya lumut itu? Lumut atau Bryophyta merupakan salah satu divisi pada tumbuhan tingkat rendah. Nah, Bryophyta sendiri ini berasal dari kata bryon yang artinya lumut dan phyton yang artinya lembab atau basah. Dan jika kita gabungkan menjadi satu kata yang artinya tumbuhan yang hidup pada tempat-tempat yang lembab. Dan Bryophyta ini mempunyai sekitar 16.000 spesies yang terbagi menjadi 3 klasifikasi. Ciri-ciri lumut. Yang pertama, habitatnya terletak di tempat-tempat yang lembab, misalnya di tembok, tanah, batu, dan menempel pada kulit kayu. Yang kedua, ukuran lumut ini bervariasi. Ada yang kecil 1 sampai dengan 2 cm dan ada yang besar sampai dengan 20 cm. Yang ketiga, struktur tubuh lumut ini masih sederhana sehingga tidak memiliki berkas pembuluh angkut. Jaringan pengangkutnya hanya berupa jaringan empelur, air diserap oleh rizoid dengan cara imbibisi, kemudian diedarkan melalui proses difusi. Yang keempat, merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus atau Talophyta dan tumbuhan berkormus atau Cormophyta. Nah, kita harus tahu bahwa tumbuhan bertalus ini merupakan tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sedangkan tumbuhan berkormus atau Cormophyta merupakan tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kelima, memiliki siklus pergiliran keturunan metagenesis yang mengalami 2 fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Yang keenam, organ kelamin lumut disebut anteredium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan ovum. Struktur tumbuhan lumut. Yang pertama, akar. Akar pada Bryophyta itu disebut dengan rizoid, yang dimana dia hanya tersusun oleh satu lapis sel serta berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari tanah. Yang kedua, batang. Kita tahu sendiri bahwa batang pada Bryophyta itu tidak termasuk batang sejati, sehingga dia tidak memiliki berkas pembuluh angkut yang berupa xilem dan floem. Air masuk pada struktur ini hanya melalui proses difusi dan osmosis. Yang ketiga, daun. Daun juga hanya terdiri dari satu lapis sel yang mengandung klorofil, serta tersusun seperti jala. Lumut hanya dapat hidup memanjang, tetapi tidak membesar, karena tidak ada sel berdinding sekunder yang berfungsi untuk jaringan penyokong. Yang keempat, ada seta atau tangkai. Nah, seta atau tangkai ini berfungsi untuk menopang kotak spora atau sporangium. Yang kelima, sporangium. Nah, sporangium ini berfungsi untuk memproduksi spora sekaligus tempat dari spora itu sebelum matang dan keluar dari kotak sporanya. Siklus hidup lumut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa siklus hidup lumut itu adalah metagenesis, yang dimana terjadi 2 fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Nah, dan kita harus ingat bahwa alat kelamin jantan pada lumut itu disebut anteredium, sedangkan yang betina archegonium. Nah, siklus hidup lumut langsung saja. Pertama-tama, lumut jantan atau anteredium ini akan menghasilkan sel sperma. Kemudian sel spermanya akan keluar menuju ke archegonium untuk membuai ovum, atau di situ terjadi yang namanya fertilisasi sehingga dihasilkannya zigot yang sifatnya 2N atau diploid. Kemudian zigotnya akan membelah secara mitosis dan bertumbuh menjadi generasi sporofit. Nah, pada fase sporofit ini akan dihasilkannya spora yang tersimpan di sporangium. Nah, apabila sporanya telah matang, maka dia akan keluar melalui operkulum dan terjadi pembelahan. Yang tadinya sporanya sifatnya 2N atau diploid, maka dia akan membelah menjadi spora yang sifatnya haploid. Nah, dengan bantuan angin atau hujan, apabila spora ini jatuh di tempat yang cocok,
maka dia akan berkembang menjadi protonema. Dari protonema, maka akan tumbuh lumut jantan atau betina dan kemudian akan melakukan yang namanya fertilisasi, sehingga siklus ini akan terulang kembali. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham nggak video tentang lumut? Jika belum paham, kalian bisa ulang. Saya Dino undur diri dan tetap semangat belajar.